Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Sanggreni Safitri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sekuritas dilusinan dan laba per saham. Nah, sekuritas dilutif itu seperti surat ajaib yang bisa berubah jadi saham biasa, yang nantinya mengubah jumlah saham yang ada dan berdampak pada nilai laba per saham, termasuk opsi saham, waran saham, utang konversi, dan lain-lain sebagainya. Terus ada skema kompensasi, itu kayak hadiah dari perusahaan buat semua orang, baik karyawan atau yang bukan karyawan. Kadang-kadang hadiahnya itu bisa diberikan dalam bentuk uang tunai, kadang juga dalam bentuk yang lain. Salah satu hadiahnya itu yang sering banget adalah saham. Jadi, perusahaan ngasih imbalan dalam bentuk saham atau mengakui utang yang nilainya tergantung sama harga saham atau ekuitas perusahaan. Tadi kan yang termasuk ke dalam sekuritas dilutif itu ada opsi, waran, utang, konversi, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan hal tersebut. Yang pertama itu ada opsi saham. Nah, opsi saham itu kayak semacam kupon yang ngasih kita pilihan, entah itu buat beli atau jual saham suatu perusahaan dengan harga dan jumlah yang udah ditentukan. Nah, dalam jangka waktu tertentu. Ada dua jenis opsi saham. Yang pertama itu kita bisa beli saham itu sendiri atau call option. Yang kedua itu kita bisa jual saham itu atau put option. Yang selanjutnya itu ada waran saham. Nah, waran saham itu sama aja kayak opsi saham. Cuman perbedaannya itu terletak di pihak yang mengeluarkan dan jenisnya. Waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit, sedangkan opsi saham itu dikeluarkan oleh. Selanjutnya itu ada utang konversi. Nah, itu kayak surat utang yang bisa diubah jadi saham perusahaan. Ini itu gabungan antara utang dan ekuitas, jadi sekuritas hibrid gitu. Nah, perusahaan biasanya nerbitin utang konversi buat beberapa alasan. Salah satunya buat nambah modal tanpa harus keluarin banyak saham. Selanjutnya itu ada saham preferen konversi. Itu adalah saham yang bisa diubah jadi saham biasa dengan jumlah tertentu. Bedanya dengan obligasi konversi, yang lebih ke arah ke utang, saham preferen konversi itu lebih ke arah ekuitas dan opsi konversinya juga termasuk dalam kategori ekuitas. Jadi, perusahaan tetap anggap keduanya sebagai bagian dari ekuitas perusahaan. Dan saat saham preferen dikonversi atau dilunasi, nggak ada pencatatan laba atau ruginya. Nah, selanjutnya itu ada kompensasi saham. Ini mengacu pada pemberian imbalan kepada karyawan atau pihak non-karyawan dalam bentuk saham atau opsi saham sebagai bagian dari paket kompensasi. Di bab ini itu ada laba per saham. Nah, laba per saham itu atau LPS itu kayak nyeritain seberapa banyak laba yang bisa dibagikan ke setiap lembar saham biasa. Ini nunjukin seberapa besar bagusnya perusahaan mengelola duitnya buat hasilin keuntungan yang tinggi. LPS itu tergantung sama jumlah laba dan jumlah lembar saham yang ada. Apabila perusahaan memiliki struktur modal perusahaan sederhana, atau gak ada sekuritas yang bisa kurangin laba atau tambahin jumlah lembar saham, maka perusahaan akan menyajikan LPS dasar. Tapi kalau perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks, maka mereka akan menyajikan informasi LPS dilusin. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.